Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, mari sama-sama kita dengarkan dan simak bersama kajian pada siang hari ini. Jika adanya pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan pada kolom chat di akhir kajian nanti. Baik, tafadhol alaikum masykuran Ustadzuna. Baik, wa iyyak. Alhamdulillah, syukron ya Ustadz. Para pejabat di lingkungan OJK, segenap pengurus Robis OJK, pimpinan dan seluruh pegawai OJK serta hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'wa barakatuh. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di Kamis perdana tahun 2022 kita sudah melalui satu tahun lamanya beribadah, beramal soleh, beraktivitas, menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Harapan kita semua yang kita jalankan Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita, dan insya Allah tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tahun lamanya juga kita berusaha meneladani, mengikuti, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap semua tuntunan Nabi yang dapat kita aplikasikan semakin memperbesar peluang kita untuk nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan Ustadz Habibi, kita akan mentadaburi ayat yang berbicara tentang muhasabah. Ayat intinya adalah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang tadi sudah dibacakan ayatnya. Namun sebelum itu konteksnya muhasabah itu dikaitkan dengan pergantian waktu. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kenapa kita melakukan muhasabah? Karena waktu demi waktu sudah Allah pergilirkan. Dahulu kita berada di waktu sekian. Sekarang kita berada di waktu yang lain. Dan begitulah Allah pergilirkan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Untuk apa Allah pergilirkan? Agar kita semua mendapat pelajaran. Tahun lalu demikian, maka tahun ini insya Allah akan menjadi jauh lebih baik, dan yang akan datang amat sangat jauh lebih baik. Itulah berarti kita mengambil pelajaran dari pergantian waktu. Inilah surat Ali Imran ayat 140 yang kita awali tadabbur kita pada siang hari ini. Allah menyebut ayyam, berarti ada isyarat relativitas waktu. Ayyam itu adalah dimaknai sebagai waktu yang relatif. Di situ detik juga termasuk bagian dari ayyam, menit, jam, hari, pekan, bulan, atau tahun. Dahulu dalam terjemah ayyam itu artinya hari-hari. Ternyata kemudian sudah direvisi oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Karena ayyam ini tidak dapat kita pastikan. Allah pergilirkan keadaan kita, wallahu a'lam. Tadi jam 10 kita berada di posisi mana, sekarang kita berada di majelis ini. Nanti jam 2 pun kita tidak tahu berada di majelis yang mana. Setiap waktu ada isyarat dari Allah untuk kita melakukan muhasabah. Kenapa?
Karena pergantian waktu adalah sunnatullah, mau tidak mau. Kalau sunnatullah itu syi'na an am abaina, like or dislike, pasti hari berganti, waktu berganti, menit berganti, pekan berganti, tahun pula berganti. Dan karena ini sunnatullah, Bapak Ibu, tidak bisa kita prediksikan. Bahkan dikatakan, jangan mengatakan aku akan menjalankan itu esok hari, tapi melainkan kita menyebut dengan insya Allah. Apa yang dipergilirkan? Di antara pandangan para ulama tafsir, pergiliran waktu itu sama dengan pergiliran keadaan. Wallahu a'lam. Kita dipergilirkan kadang senang, kadang susah. Kadang sehat, kadang sakit. Ada kesuksesan-kesuksesan yang kita harapkan. Namun ada juga ujian-ujian. Ada kenikmatan pula yang Allah hadirkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan berpasang-pasangan untuk selalu kita mampu mengingat kebesaran Allah. Pada sehatnya kita ada kebesaran Allah. Tapi pada sakitnya kita ada kebesaran Allah. Pada senangnya kita tanda kebesaran Allah. Mungkin pada susahnya kita jadikan itu alat mengingat kebesaran Allah. Ya Allah, ternyata bagimu amat sangat mudah menyenangkan aku atau menyusahkan aku. Mensehatkan manusia atau mensakitkan manusia. Memberikan kenikmatan atau memberikan ujian. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang Az-Zariyat 49, Allah mencipta langit dan bumi. Ada laki, perempuan. Ada siang dan ada malam, pergantian waktu. Saat itu ada pergantian-pergantian yang terus-menerus dilakukan oleh Allah. Ada baik, ada buruk, ada nikmat, ada ujian. Nah, yang kita maknai betul bahwa pergantian waktu itu lahirianya bertambah. Dahulu usia kita sekian. Berganti tahun bertambah usia kita. Lahiriahnya Bapak Ibu berkurang jatah kita. Ini andaian ya, mudah-mudahan. Tapi semuanya tidak ada yang tahu takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Misalnya saya ditakdirkan usianya sekian puluh tahun. Sekarang saya bertambah, tapi hakikatnya jatahnya berkurang. Misalnya dari 80 berkurang jadi 79, berkurang lagi jadi 78. Bahkan rezeki pun sama. Dalam sebuah hadis dikatakan orang tidak akan meninggal dunia sampai dia dipenuhi rizkinya, hatta yukmala rizkuhu, hatta yastakmila rizkuhu dalam riwayat. Jadi misalnya Allah tetapkan rizki kita sekian, maka perjalanan waktu itu berkurang, tapi hakikatnya kita lihat ya di ATM, di tabungan kita bertambah. Tapi hakikatnya kalau kita bicara tentang takdir Allah berarti jatahnya berkurang. Namun karena kita meyakini ini sunnatullah, ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayyam berarti waktu yang sangat relatif. Ya biasanya kita juga memahami Allah mencipta langit dan bumi 6 masa. Jangan 6 hari, sudah direvisi. Kalau 6 hari kan 1 kali 24 jam. Masya Allah, berarti sulitnya Allah mencipta. Padahal Allah sangat mudah, amat sangat Maha kuasa mencipta apapun sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Cukup kun maka fayakun. Jadi sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar itu al-ayyam wa tilkal ayyam difahami waktu yang sangat relatif. Wallahu a'lam. Ya, saya sakit sekian kali, sehat sekian kali, tidak dapat diprediksi waktunya oleh manusia karena ketetapan Allah wa tilkal ayyam. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Dalam konteks muhasabah surat Al-Hasyr ayat 18, maka Allah alokasikan 3 waktu untuk kita. Kita semuanya pasti punya masa lalu, ya. Masa SD, SMP, SMA. Masa-masa sebelum ini, masa-masa sebelum sekarang. Maka dalam konteks muhasabah, masa lalu itu adalah cermin dan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ini sungguh terdapat pelajaran pada kisah-kisah mereka di masa dahulu. Orang tua kita yang sudah berusaha bersungguh-sungguh, pelajaran bagi kita.
kita nanti akan menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Sekarang kita beraktivitas, memberikan kontribusi, beribadah, beramal soleh. Nanti cerita kita akan dijadikan pelajaran oleh anak-anak kita. Alhamdulillah, ayah ibuku ngaji. Ayah ibuku kerja sungguh-sungguh. Inilah masa lalu kita jadikan cermin dan pelajaran surat Yusuf ayat 111. Semua kita pasti punya masa lalu. Tidak ada yang tidak punya masa lalu. Nah, masa kini apa konteksnya? Inilah saatnya kita beramal dan berprestasi. At-Taubah 105 wa qul i'malu. Bahasanya kan, wahai Muhammad, katakanlah, beramallah kalian. Tentu maksud beramal adalah sekarang. Nggak ada beramal yang lalu. Yang lalu sudah selesai. Beramal masa depan penting. Tapi konteks beramal adalah selalu sekarang. Beramallah sekarang ini. Allah melihat, Rasul melihat, dan kita semua akan melihat perbuatan manusia. Berarti dalam konteks muhasabah, masa sekarang ini masa beramal, masa berprestasi, dan kita nanti punya masa depan, masa yang akan datang. Salah satu tafsir para ulama, ya, masa yang akan datang itu hari kiamat, tapi ada nanti tafsir-tafsir yang lain. Masa yang akan datang adalah pahala, kemuliaan, ya, anugerah-anugerah, kenikmatan. Dan tentu yang paling tinggi masa tersebut adalah hadza yaumu yanfa'us shadiqin. Inilah kata Allah, yaitu pada saat itu, pada hari kiamat. Hadza yaum, hari, tapi maksudnya adalah waktu di mana semua yang beriman dan beramal soleh mendapat manfaat. Apa manfaatnya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Dan catatan yang lain, dari 3 waktu ini yang Allah anugerahkan kepada kita, maka yang paling inti ternyata masa sekarang. Yaitu masa sekarang itu untuk memperbaiki dan menghapus kesalahan masa lalu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jujur Bapak Ibu semuanya, kita punya kesalahan, kekhilafan, dosa, dan juga kekurangan di masa yang lalu. Maka masa sekarang Allah alokasikan. Ayo kita perbaiki, kita tingkatkan. Terus tingkatkan kemampuan, capaian, ibadah, dan amal soleh. Karena ini Maha Pemurah Allah. Bayangkan sekian puluh tahun kita berdosa masa lalu, Allah berkenan memaafkan dengan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan masa kini, kata para ulama, menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan inilah muhasabah. Dan ini waktu kita. Masa sekarang pula dikaitkan masa yang akan datang. Allah perintahkan kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mempersiapkan masa yang akan datang yang jauh lebih baik, karena masa sekarang adalah persiapan masa yang akan datang. Masa sekarang adalah koreksi atas masa lalu, dan karenanya masa sekarang itu dinilai, dicatat, dan juga akan dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita semuanya, insya Allah. Ini catatan ayat tadi. Ayat ini bicara tentang masa kini yang kita alokasikan untuk masa yang akan datang. Kalau tadi watilkal ayyam, hari-hari pergilirkan, masa lalu kita sudah berakhir. Maka kalau sudah berakhir satu masa, kita menatap masa esok dengan masa sekarang. Apa yang kita lakukan? Allah memberikan tuntunannya. Amma ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Muhasabah itu dikaitkan itu dengan sekarang ini, saat ini kita tingkatkan takwa. Kemudian jangan lupa masa lalu, hendaklah masing-masing diri setiap kita memperhatikan apa yang sedang kita persiapkan untuk hari esok. Kemudian bertakwa lagi, terus bertakwa akan datang. Takwa pertama masa kini, takwa berikutnya masa yang akan datang. Masa lalu sudah selesai kita bertakwa, sudah selesai kita beribadah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan dan mencatat kebaikan-kebaikan. Sebagaimana tadi surat Hud 114, juga hadis Nabi, wa'at bi'isayyi'atan hasanata tamhuha. Subhanallah wa masyaallah. Iringilah keburukan masa lalu
dengan kebaikan masa kini, maka keburukan masa lalu Allah hapus. Kebaikan masa kini untuk kebaikan masa yang akan datang. Luar biasa. Konteksnya adalah waktu ke waktu. Konteksnya adalah Allah Maha Pemurah. Semua waktu yang kita lalui sudah ada catatan. Dan kita berharap tentu semua kesalahan Allah maafkan. Semua kebaikan Allah catat. Memperberat timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Termasuk kebaikan kita saat ini dan saat-saat yang akan datang. Sadi mengatakan tentang surah ayat 18, hadhil ayah aslun fi muhasabatin nafs. Ternyata ayat ini dikategorikan oleh beliau sebagai asal, landasan kita bermuhasabah. Semua orang soleh bermuhasabah. Dari Nabi Muhammad, minimal beliau satu hari beristighfar 70 kali atau 100 kali. Itu maknanya beliau sedang mengkoreksi diri. Beliau sedang mempersiapkan esok yang lebih baik. Karena istighfar kan tanda orang itu ingin jauh lebih baik. Nah, biasanya kalau kita lihat orang beristighfar terus dosanya banyak, belum tentu. Nabi beristighfar terus satu hari 100 kali, tandanya beliau muhasabah. Muhasabahnya tentu beliau ingin, ya Allah, sudah kita selesaikan tahun lalu. Ini kita berada di tahun ini. Mudah-mudahan Engkau berkenan lebih banyak lagi menganugerahkan kenikmatan, kebaikan, dan keberkahan. Sahabat pula bermuhasabah. Kita ingat ucapan dari sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dikaitkan dengan ayat ini. Ada setelah Nabi Muhammad SAW, demikian juga para tabi'in dan para ulama, semuanya bermuhasabah atas dasar landasan ayat ini. Apa yang kita muhasabahi di sini? Ya, sebelum itu kita bahas Recording in progress. Dulu di Saudi Arabia, kita datang, Syekh, kapan selesainya? Ternyata besok itu bisa 1 kali 24 jam, bisa pekan depan. Dan itu bahasa Al-Quran. Ternyata besok itu ya tadi dimensinya relatif, dimensinya luas. Esok itu ada waktu berikutnya esok. Sekarang hari Kamis, besok itu hari Jumat. Atau pekan depan juga namanya esok. Tapi Masya Allah, saya setuju tadi yang sampaikan Ustaz Habibi. Mayoritas ulama mengatakan ghadan itu ada esok, yang paling esok namanya akhirat atau kiamat, karena tidak ada esok setelah esok. Esok yang paling esok adalah hari kiamat. Kalau sudah kiamat, enggak ada esok lagi. Sudah selesai kalendernya. Nah, kita punya esok, yaitu besok. Ada karenanya masa sekarang itu bukan masa lalu Allah akan datang. Recording in progress. Dan semua alokasi itu adalah orang cerdas itu, kata Nabi, yang selalu mempersiapkan diri, terutama pasca kematian. Dan kapan disiapkannya? Sekarang kita siapkan. Ibadah, amal soleh, tugas-tugas kita untuk esok, waktu berikutnya yang baik. Dan ada esok yang paling esok, itulah esok yang bernama Yaumul Akhir. Bagaimana ungkapan sahabat Abdullah bin Umar tentang hari esok, tentang persiapan kita, tentang ghadan, tentang muhasabah tadi, Al-Hasr 18. Kata beliau, bekerjalah kalian untuk dunia seakan-akan engkau besok akan hidup selama-lamanya, seakan engkau hidup selama-lamanya. Nah, kalau bekerja untuk akhirat, ingat seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Besoknya disebutkan. Berarti ketika kita beribadah,
dan kita yakin bahwa itu adalah untuk dunia kita, maka kita sungguh-sungguh. Tapi ketika kita beribadah dan kita yakin pula bahwa waktu kita dibatasi oleh Allah, maka kita pula akan bersungguh-sungguh, karena bisa jadi kita tidak mendapatkan besok karena kita sudah berada dan menghadap Allah. Luar biasa. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ayo kita bekerja, beramal seolah-olah kita itu hidupnya tidak ada berhentinya. Seolah-olah. Perhatikan kesungguhannya amat sangat tinggi. Dan tentu kalau kita sedang beramal untuk akhirat, maka jadikanlah hari akhirat itu sebagai ya landasan kita, karena akhirat itu adalah esok. Makanya sering disebut di dalam Al-Quran itu kata esok. Ya, bahkan kiamat disebutkan dekat. Tapi dekat itu bukan berarti esok yang besok, tapi esok yang kita tidak tahu. Kalau dekat itu pasti, ya semuanya kalau dekat itu pasti. Kita datang ke sebuah kampung, ditanya, Pak masih jauh nggak Pak? Sudah dekat. Nah itu berarti pasti dia insya Allah nyampe. Tapi kalau dekat ternyata masih jauh, ya itu kita juga mengatakan belum ada kepastian sampai ke tempat tersebut. Begitulah makna dari lighat. Dan kita punya makna muhasabah yang lain. Yaitu muhasabah itu berdasarkan surat Al-Insyiqaq ayat ke-8. Dan tafsir yang terbaik adalah kita menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Karena semua ayat Quran adalah kalamullah. Kalam yang satu, kalam yang lain, kalam yang berikutnya, satu kalam yang bernama Al-Quran, saling melengkapi, saling menafsirkan. Kenapa kita perlu muhasabah? Yang tadi Al-Hasyr ayat 18, karena nanti ada muhasabah paling akhir. Karena nanti ada yaumul hisab. Saya terjemahkan, maaf, hari penghitungan amal. Ini sebetulnya kurang tepat. Ya, waktu penghitungan amal. Karena bisa sehari, nggak tahu ya. Satu hari, maaf, di hari kiamat, wa inna yauman itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, ini kan bahasa Al-Quran. Satu hari kita dihisab sama dengan seolah-olah kita sedang dihisab 1000 tahun. Satu hari kita nikmat surga, kita 1000 tahun menikmati surga. Padahal harinya hari yang tidak terbilang. Maka sulit untuk mengatakan hari. Namun karena memang terjemah bebasnya begitu. Kita katakan, kenapa muhasabah? Kenapa kita beramal sekarang, bekerja sekarang? Karena kita punya masa lalu yang mungkin masih banyak kurang, masih banyak salah. Maka kita perbaiki hari ini. Dan kita punya masa yang akan datang. Dan kita ingin masa depan lebih baik. Maka kita melakukan hisab. Tapi ada ghadan, ada esok yang paling esok, yang namanya disebut oleh Allah dalam konteks muhasabah, namanya yaumul hisab. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, jadi ada pemeriksaan, ada penghitungan amal di yaumil qiyamah. Ada yang hisabnya dimudahkan oleh Allah, mafhum mukhalafahnya ada yang disulitkan. Bapak Ibu, hisab itu amat sangat berat. Hisab dunia saja kita perlu sekian banyak teknologi. Ya Bapak Ibu yang biasa menghisab, ya, mengukur, ngoreksi, menghitung, ya, mengaudit, itu kan alatnya canggih, ya. Bayangkan hisab nanti, maka tidak ada sekecil apapun yang terlewatkan. Bagaimana dengan hisab yang bernama hisab, yaitu di yaumil qiyamah kelak. Maka surat Al-Hasyr ayat 18 itu juga diperkuat dengan Al-Insyiqaq ayat 8. Kita muhasabah karena kita ingin nanti ketika dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, maka kita mendapatkan hisab yang mudah. Ini pandangan mufassir Imam As-Sa'di. Mereka akan dihisab dengan mudah tanpa kesulitan. Catatan amal mereka, maaf, hanya diperlihatkan. Jadi ada catatan yang dihitung, tapi ada yang diperlihatkan saja. Ini juga sesuai dengan petunjuk dari hadis Nabi. Aisyah bertanya ketika mendengar firman Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Muhammad, wahai Rasul, nanti kita dihisab dengan mudah. Tapi apa kata Nabi? Tidak. Karena kalau semua kita dihisab,
niscaya tidak akan bisa selamat. Maksud dari ayat tadi bukan dihisab, tapi diperlihatkan, ditayangkan. Nah, ibarat ini ya, slide itu ditayangkan. Kenapa? Karena ada yang sudah diampuni tadi. Yang diampuni ya sudah tidak dihisab. Kita punya masa lalu, Allah sudah ampuni, berarti sudah selesai hisabnya. Namun sebagai bukti akurat, khabirum bima ta'malun, Allah Maha teliti. Dalam bahasa Arab kita ya menemukan di Al-Qur'an juga ada alim, ada khabir. Tapi terjemah kita biasa sama, alim Maha mengetahui, khabir pula Maha mengetahui. Sebetulnya perbedaannya, kalau alim Maha mengetahui, khabir lebih tinggi lagi, Maha teliti. Maka ada khibroh, yaitu jam terbang, gitu ya. Ya, secara teori sama. Tapi orang memiliki jam terbang, khibroh, pengalaman, experience, karena itu yang biasanya menjadi catatan besar pula. Secara teori sama, tetapi secara pengalaman. Khabir berarti teliti. Khabir berarti sudah biasa menghitung amal. Sehingga ya kalau Bapak Ibu ya di bidang audit itu sudah pejabat aja udah tahu gitu ya. Ini ada kesalahan. Sudah datang ke tempat aja biasanya salahnya di sini. Saking amat sangat tahu. Itu namanya khabir. Orang yang biasa ya memiloti pesawat terbang jenis A, udah dia tenang aja. Meskipun ya tidak ada kepastian, tapi kan ketenangan itu menunjukkan khabir, memang dia ahli, memang dia berpengalaman, memang dia biasa melakukan kalkulasi. Begitulah kalau semua manusia dihisab dengan sungguh-sungguh, manusia tidak akan selamat, kata Allah. Manukishal hisab uzib, Bukhari Muslim. Namun disinilah kenapa kita perlu muhasabah. Karena kita punya masa lalu, saat kita berusaha lebih baik masa ini, yang lalu Allah hapuskan. Dan nanti ditampilkannya tayangan-tayangan. Ini amalmu ya, oh iya, ini salahmu. Tapi aku sudah maafkan, berbahagialah kita. Tapi kalau belum, maka dihisab sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah makna fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Allah, kami semua ingin hisab nanti, hisab yang mudah, hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Bapak Ibu, bidang muhasabah ini ada 3. Sesuai dengan pandangan dari seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beberapa teknis yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan berikutnya, biasa mereka lakukan muhasabah atas amal. Ya Allah, tahun lalu amal ini berhasil hamba lakukan. Kita checklist. Ya. Tapi kan kita ingin lebih baik lagi. Maka kita jadikan amal-amal masa kini meningkat dari amal-amal masa lalu. Berarti muhasabahnya atas amal. Dan Nabi sering melakukan itu. Terutama ummah. Ya Allah, kemarin aku ya agak telat sholatnya. Maka hari ini aku tidak boleh telat. Berarti muhasabah atas amal. Tapi ada muhasabah atas kesalahan. Ya Allah, masa lalu ini hamba pernah melakukan ini, berbuat dosa ini. Hamba pernah ya dalam tanda kutip melakukan dosa, melakukan maksiat. Maka muhasabahnya atas kesalahan. Ya Allah, hari ini, tahun ini, insya Allah hamba ingin beberapa kesalahan itu hamba koreksi menjadi kebaikan-kebaikan. Itulah muhasabah atas kesalahan. Tapi karena kita hidup di dunia, nanti kita rujuk surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallah. Ayo cari terus, ayo gali terus, kejar terus dunia, tetapi untuk akhirat. Maka capaian dunia perlu juga menjadi bidang muhasabah kita. Hisablah kalian sebelum dihisab oleh Allah, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang oleh Allah, bersiap-siaplah untuk hari besar, ditampakkan amal. Al-Ardul Akbar. Tadi ada al-hisab, ada al-Ardul Akbar. Sahabat Umar mengatakan al-Arad, karena semuanya pasti dibentangkan, ditampakkan, ditayangkan. Tapi ada yang sudah dimaafkan, berarti tidak dihisab. Sekedar ditayangkan, ditampilkan. Pak, ini ya kesalahannya Pak. Oh iya, tapi kesalahan ini ya Allah sudah maafkan. Berarti berbahagialah dia, bersuka dia, dan begitulah bidang muhasabah ini. Kita juga perlu mengkalkulasi amal-amal kita.
prestasi-prestasi kita. Dalam konteks manajemen biasanya kan begitu. 5 tahun saya mencapai ya kategori A, prestasi ini, terus ya ada target-target tahunan, target bulanan dan sebagainya. Karena itu adalah kita ingin atas amal itu dari waktu ke waktu. Tentu muhasabah yang paling lazim adalah muhasabah atas kesalahan yang dilakukan. Kenapa, Pak? Kalau kita rujuk kembali surat Al-Hasyr ayat 11 yang sangat luas tafsirannya, maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina, kita sedang menjalankan perintah Allah, berpahala. Karena perintah Allah yang dijalankan berpahala. Dan karena ayatnya ittaqullah sampai 2 kali, maka Syekh Ar-Razi mengatakan orang yang suka muhasabah berarti dia ingin mencapai derajat takwa. Banyak muhasabah kan meningkat amalnya, bahkan kesalahannya, dosanya. Berarti kan dia mencapai derajat takwa. Recording in Maimun bin Mahran, progress. seorang tabi. Kita. Namun kalau dimensi karena kita sudah berada dan menghadap seorang yang beriman adalah yang rajin muhasabah, dan kita diingatkan dengan hadis Ibnu Umar pernah berjalan bersama Rasul beramal. Kemudian Rasul memegang bahu seolah-olah kita itu hidupnya tidak ada berhenti. Seolah-olah orang asing atau penggambaran tidak lama waktu kita. Itu kan dalam rangka muhasabah. Kalau datang sore hari, ya jangan menanti besok pagi, kerjakan sore hari ini. Menunda-nunda amal berarti orang itu tidak muhasabah. Kalau tiba waktu pagi jangan nanti, nanti kan masih ada sore, kan nanti ada besok hari. Hati-hati, bisa jadi dalam konteks muhasabah esok itu tidak Allah berikan. Esok Allah berikan kepada orang yang bekerja hari ini, karena berarti ia siap untuk menjadikan kehidupannya jauh lebih baik. Gunakan sebaik-baiknya sehatmu, karena suatu saat tadi ada pergiliran keadaan, ada waktu sakit. Gunakan masa hidupmu, karena pasti suatu saat ada kematian yang menghampiri kita semuanya. Terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita memuhasabah? Karena kita ingin menutup hidup ini dengan baik, menutup tugas kita dengan baik, menutupnya dengan baik. Tapi menutup betul-betul menutup ya. Bukan seperti dalam cerita, ayo kita tutup dengan rapat, dipanggil semuanya baru ditutup ya, botolnya rapat-rapat. Itu nanti menutupnya bukan dengan rapat. Ada penilaian awal, ada penilaian di tengah usia, tapi ingat ada penilaian akhir. Tadi penilaian awal berlangsung. Kalau kita bertobat, Allah maafkan. Ada penilaian yang sedang berlangsung, ini di tengah-tengah usia kita. Dan nanti ada penilaian akhir. Nilainya penilaian akhir, penilaian akumulatif tertinggi. Ya, makanya dalam konteks hadis Nabi, Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa seseorang tidak akan bergeser kakinya sampai ditanya 4 hal. Umur berarti keseluruhan waktu, tapi ada masa muda. Nah, itu penilaian di tengah
penilaian awal juga ada yang memahami karena masa muda, masa awal kita beraktivitas. Tapi antara keduanya adalah masa yang sangat penting. Padahal Nabi sudah mengatakan umurnya sudah ditanya, kenapa ada masa muda? Karena di situ penilaian awal atau penilaian pertengahan. Dan jangan khawatir, Allah siapkan penilaian akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung dengan penutupnya. Bisa jadi awalnya kurang bagus, pertengahan lebih bagus, akhirnya paling bagus, husnul khatimah. Bisa jadi awalnya bagus, tengahnya lebih bagus, akhirnya lebih bagus. Itu yang paling bagus. Tapi kan tidak ada yang tahu masa lalu kita. Sahabat Umar pun masa lalunya demikian. Kalau tidak ada masa akhir, wallahu alam apa yang terjadi pada sahabat Umar. Mungkin pula manusia masa awalnya kurang bagus, masa tengahnya kurang bagus, masa akhirnya lebih bagus. Mungkin juga, amat sangat mungkin. Sesuai dengan prediksi Nabi SAW, ada orang yang dengan surga tinggal 1 jengkal. Ternyata kemana ujungnya? Ke neraka. Tapi ada yang antara dia dan neraka tinggal 1 jengkal. Kemana ujungnya? Ke surga. Karena berarti penutup itu amat sangat penting. Penilaian akhir itulah bab muhasabah yang tertinggi. Kenapa kita selalu muhasabah dari waktu ke waktu, khususnya tentu dalam konteks tahun, karena tugas kita 1 tahun misalnya, menutup dengan baik. Karena yang lalu sudah kita jalankan dan kita perbaiki, kita tingkatkan, kita mohon ampun kepada Allah. Yang sekarang kita jalankan untuk penutup yang lebih baik, muhasabah dalam rangka menutup lebih baik. Karena muhasabah itu keniscayaan. Kenapa? Tujuan utamanya mencapai husnul khatimah. Balasan kebaikan dari seseorang adalah ia dimudahkan berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Demikian dalam hadis Imam Ahmad, luar biasa hadis ini Bapak Ibu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah akan memanfaatkannya. Ista'malahu, memperkerjakannya. Maka para sahabat bertanya, gimana Allah memperkerjakan kita? Kata Nabi, terus dia diberi topik untuk beramal soleh. Bahkan beramal soleh pada puncaknya sebelum dia meninggal dunia. Ya Allah, luar biasa. Kita dipekerjakan oleh Allah sekarang. Selasa bekerja, berkeluarga, berteman, melakukan kebaikan. Berarti kita sedang dipekerjakan oleh Allah, dimanfaatkan oleh Allah. Dan terus menerus, jazaul hasanah al hasanah. Satu kebaikan menghadirkan kebaikan berikutnya. Meskipun ada pahala tetap, meskipun ada balasan yang Allah segerakan, tapi dalam konteks muhasabah, balasan tertinggi saat kita beramal, Allah pilih kita beramal lagi, terus sampai kita mudawamah atas amal, dan kita pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah. Inilah akhir dari kisah Nabi Yusuf. Surat Yusuf ayat 101 adalah ayat terakhir yang bicara tentang kisahnya Nabi Yusuf. Dari ayat yang keempat, luar biasa, 98 ayat kisah Nabi Yusuf. Selesai, beliau mencapai berbagai capaian, melakukan berbagai tugas dengan baik, sampai dipertemukan dengan ayahnya, ibunya, dan semua saudara-saudaranya. Saat itulah permohonan beliau adalah, ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam, pertemukan hamba dengan orang-orang soleh. Tetap saja, akhirnya mohon husnul khatimah. Dan ini doanya sahabat Abu Bakar yang sangat mulia. Doanya, hadis Imam Ibnu Sunni, Allahumma ja'al khaira umri akhir. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku di penghujungnya. Jadikan sebaik-baik amalku di akhir hayatku. Jadikan sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu. Masya Allah. Demikian bagaimana muhasabah amat sangat penting. Surat Al-Hasyr ayat ke-18 menjadi ayat kunci untuk kita terus meningkatkan diri, terus-menerus kita bermuhasabah, dan kita sangat yakin hari ini, waktu ini, dan waktu-waktu yang akan datang lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dan karenanya banyak lagi kebaikan Allah, keberkahan Allah untuk kita semuanya. Dan yang sudah berlalu, kebaikan-kebaikan sudah dicatat, dan kesalahan-kesalahan kita mohonkan ampun dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sedang mengamalkan Al-Hasyr ayat 18, kita pula sedang meningkatkan takwa kita pula sedang meningkatkan kebaikan dunia kita
kebaikan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf ya, waktu sudah hampir 1:13:15 karena waktunya dibatasi. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pejabat lingkungan OJK, Rois OJK seluruhnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Saya kembalikan ke Ustaz Habibi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Masya Allah, sangat banyak sekali kalau kita lihat kilas balik dosa-dosa khilaf yang telah pribadi ini lakukan. Ustaz. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa mengisi di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, di sini sudah ada penanya pertama. Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana kesalahan yang di masa lalu yang telah terlewati kita dapat perbaiki dengan istiqomah dan tidak terulang lagi, dan apakah apabila kita bertobat dari kesalahan atas dosa-dosa yang lalu dengan sungguh-sungguh dan tidak terulang lagi, maka akan tetap dihisab di akhir nanti? Itu untuk penanya pertama. Mohon arahan Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya. Barakallahu fiik. Jika seandainya Allah tidak Maha Pemaaf, maka bagaimana nasib sahabat-sahabat Nabi? Semua sahabat Nabi kecuali sahabat Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib pernah mengkonsumsi khamr. Tradisi jahiliyah, berjudi ya, kemudian ya mempermainkan wanita dan sebagainya, itu tradisi jahiliyah. Kalau itu dihitung dan tidak dimaafkan oleh Allah, bagaimana nasib akhir dari sahabat-sahabat Nabi? Dan banyak juga para ulama yang awalnya dalam tanda kutip ya, mereka hidup dalam keglamoran, dalam tanda kutip ya, kemaksiatan, namun kemudian Allah buka pintu hidayah, jadilah mereka seorang ulama besar. Dan itu banyak, khususnya para wali biasanya yang awal-awal kehidupannya adalah kehidupan yang dalam tanda kutip banyak maksiat yang dilakukan. Kalau demikian berarti kan sudah ada contoh, berarti kan Allah juga sudah memberikan contoh yang terbaik. Para sahabat dimaafkan oleh Allah. Rujukannya surat Hud ayat 114 dan hadis Tirmidzi, ittaqillah, yang kemudian wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Bagaimana dimaafkan dan diampuni? Tentu kembali kepada persyaratan taubat. Persyaratan taubat menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya, kalau hablum minallah cukup 3. Tapi kalau hablum minannas ditambah 4, ditambah yang keempat maksudnya. Ya, kita menyesali atas perbuatan masa lalu, kita berazam tidak akan mengulangi. Kemudian kita berbuat baik, karena perbuatan baik menghapus masa lalu dari dosa-dosa kita. Ditambah, kalau ada hubungan dengan manusia, maka kita berdamai, saling memaafkan, atau mengembalikan hak yang pernah kita ambil. Kalau itu, maka kita sangat yakin Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemaaf. Saking Allah Maha Pengampunnya, Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang sudah terlanjur berbuat dosa, la ta'asu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah di sini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ disebutkan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Az-Zumar 53. Tapi yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berkenan mengampuni semua dosa. Manakala persyaratan taubat sudah dipenuhi dan kita menjadi lebih baik, terus-menerus kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, yakinlah yang bertanya dan kita semuanya sangat yakin dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi bahwa ampunan itu terbuka. Bahkan sampai ada yang membunuh 100 nyawa, Allah berikan ampunan. Bayangkan 100 nyawa. Kita insya Allah tidak melakukan itu. Tapi menunjukkan luasnya ampunan Allah, persyaratan tobat tentu harus dipenuhi. Karena dalam kaidah semua ibadah, bertobat kan ibadah.
beristighfar itu ibadah, maka memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh para ulama. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, syukran katsiran Ustaz. Baik, selanjutnya ini sepertinya sudah ada yang rasain. Rasanya Ustaz dari Ibu Faizah Yanti. Iya, iya. Ini beliau dari Singapura ini, Masya Allah. Silakan. Ini keluarga saya di Singapura hadir. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Bu. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi Ustaz membahas tentang surat Al-Hasyr. Saya pernah mendengar satu kajian. Salah satu Ustaz itu mengatakan, Ustaz, kalau kita menghafal 3 terakhir ayat Al-Hasyr dari ayat 21 yang lau anzalna haza Quran itu Ustaz sampai ayat 24 sampai akhir ya, 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Katanya kita dilindungi 70.000 malaikat, lepas itu kita dijauhkan dari hal yang mudarat. Apakah itu ada hadisnya Ustaz? Diamalkan katanya 3 kali ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yanti daripada Singapura ya. Puan Yanti ini, beliau selalu menyimak kajian-kajian karena online. Alhamdulillah hikmahnya bisa mengikuti terus-menerus termasuk di Rois OJK ini. Ya, semua ayat itu yakinlah memberikan kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Terakhir, 3 terakhir surat Al-Hasyr bicara tentang sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, luar biasa. Maka orang yang banyak melantunkan kalimatullah, sifatullah, maka kita mendapatkan sesuai dengan sifat-sifat yang kita lantunkan. Ar-Razzaq, maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah karena kita menyebut Allah Maha Pemberi rezeki. At-Tawwab, Allah Maha Penerima taubat kita. Sebagaimana kita mengagumi atau memuji orang, kamu baik sekali. Dia akan baik sama kita. Tapi kalau kita tidak puji, dia tidak akan baik kepada kita. Dan Allah amat sangat cinta untuk kita puji. Maka doa terbaik adalah Al-Asma Al-Husna. Di antara alasan para ulama, karena di situ ada nama-nama Allah yang sangat mulia, yang sangat sempurna, dan kita menyebut, melantunkan itu, berarti kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Hanya berapa kalinya memang tidak ditetapkan, sesuai kemampuan saja. Boleh 3 kali karena maksimal dikatakan banyak itu kalau 3. Tapi boleh jika masanya masih panjang 10 kali, 20 kali, tergantung kelapangan waktu kita semuanya. Namun insya Allah melafadzkan, melantunkan Asmaul Husna, apalagi yang ada di dalam Al-Quran, maka kita banyak mendapatkan keutamaan dari Allah. Demikian Ibu Yanti, terima kasih. Wallahu a'lam. Masih ada Ustaz Habibi? Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terima kasih Ibu Faizah Yanti. Sehat selalu Ibu. Masya Allah. Selanjutnya, ini sudah banyak sekali penanya Ustaz. Mudah-mudahan cukup ya Ustaz ini waktunya. Insya Allah. Sangat menarik sekali Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya ini ada penanya dari UIJ ya, Ibu Julia. Baik, ini yang penanya selanjutnya. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, bila kita sedang dalam kondisi yang berat atau kurang sehat dalam 4 bulan kehamilan awal, akhirnya kita meninggalkan sebagian tugas kita dalam rumah tangga, kemudian beribadah dalam kondisi terbatas, apakah ada amal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kualitas amal kita, Ustaz? Masya Allah. Ini Ibu Julia dari Universitas Islam Jakarta ya. Baik, terima kasih. Ya, inilah kelebihan atau keutamaan yang Allah berikan kepada seorang wanita yang siap untuk Allah anugerahi fitrahnya yang bernama kehamilan sampai kelahiran. Itu perjuangan yang tidak mudah. Maka perlu kita tanya, apa tugas ibu di dalam rumah tangga? Banyak yang memahami tugasnya itu seabrek, dari nyapu, ngepel. Itu bukan tugas namanya. Itu sukarela.
Karena tugas utama dari seorang ibu adalah pertama karena dia punya suami, maka dengan suaminya. Yang kedua karena punya anak, dia mendidik anak. Sedangkan tugas-tugas dalam tanda kutip fisik itu bisa dijalankan bersama atau bisa kita minta tolong yang lain, ya sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang kita sebut ya asisten rumah tangga, itu kan dalam rangka membantu tugas-tugas yang bersifat fisik. Karena kita ingin tugas-tugas mulia itu kita jalankan. Nah, biasanya akhir Ramadan, ya kita kan sibuk ya menyiapkan sahur. Kita katakan sudahlah, kan yang masak sudah banyak, kita beli saja supaya kita optimal beribadah. Saya begitu ya. 10 terakhir nggak usah masak, ya. 10 terakhir nggak usah siap-siap. Ada mereka yang kita bantu dan mereka kan ingin ya dagangannya kita beli, subhanallah, kita infak sodako, kita bantu, plus kita ibadah optimal. Karenanya kitalah yang memanage waktu. Ya, ke dalam keadaan berat tadi 4 bulan kehamilan pertama semua merasakan itu berat. Maka kita bisa gunakan untuk perbanyak ibadah yang bernilai, yaitu banyaklah kita bermunajat kepada Allah. Banyaklah kita menjaga kehamilan kita dengan sebaik-baiknya. Karena anak dalam kandungan adalah amanah dari Allah. Dan nanti akan berbuntut atau berdampak pada kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Tugas-tugas yang sifatnya meletihkan, tugas-tugas yang mungkin dapat memadorotkan sang ibu atau sang janin, maka tentu kita juga berkomunikasi baik dengan suami, ya dengan siapapun agar ada yang membantu dan kita perbanyak membaca Quran, kita perbanyak lantunkan ayat-ayat, sholawat ke janin kita karena ternyata proses janin atau proses pendidikan anak itu dimulai dari suami dan istri dan dimulai saat anak berada dalam kandungan, begitu isyarat dari para ulama sehingga kitalah yang memahami kondisi kita pula yang mengatur waktu kita. Insya Allah ada sahabat yang membantu dan suami pula memahami kondisi fisik dari istrinya yang sedang hamil dan dia bisa menjalankan aktivitas yang mudah yang dapat dilakukan tapi nilainya amat sangat besar karena untuk dirinya dan untuk sang janin yang ada di dalam kandungannya. Demikian catatan saya. Terima kasih Ibu Julia. Satu lagi ya sepertinya Ustadz Habibi. Baik Ustadz. Syukran Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini ada dari Bapak Rinto S. Mohon izin bertanya Ustadz. Mohon penjelasannya apa makna dari Quran surat Al-Fatir ayat 8 yang mana artinya Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki dan memberikan hidayah siapapun yang dikehendaki. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rinto ya. Ini babnya bab keimanan ini. Yaitu surat Fatir ayat 8. Fayudillallahu man yasha wa yahdi man yasha. Dan di berbagai ayat juga Allah mengisyaratkan. Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan kepada Allah siapa yang Allah kehendaki. Mayyasha harus kita pahami dengan proporsional. Kehendak Allah itu berbanding lurus dengan ikhtiar manusia. Kita rujuk surat Ar-Ra'd ayat 11. Yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti ada kontribusi manusia untuk tetap berada dalam hidayah Allah. Sekarang kita sudah mendapat hidayah, tapi kalau kita diem saja, ya, tidak sholat, tidak ibadah, abai terhadap tanggung jawab, ya bisa jadi, wallahu a'lam, itulah mayyasha Allah. Maka kita tidak menjadikan kata mayyasha yang Allah kehendaki sebagai bahan untuk bermalas-malas. Yarzuqu mayyasha. Kan ada ya, yang selalu kita baca pagi atau petang hari, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Seterusnya kan, wa tarzuqu man tasya. Kan Allah yang memberi. Sudahlah kita tidur-tidur saja. Silakan aja Anda tidur-tidur. Yang jelas kata sahabat Umar, langit tidak akan menurunkan emas. Langit menurunkan air. Airnya kita olah menjadi berbagai kebutuhan-kebutuhan. Sehingga ayat tadi tidak menafikan ya manusia ikhtiar, menjaga iman dan karenanya para nabi ya Nabi Muhammad khususnya para sahabat selalu bermajlis. Ya Allah Ta'ala nu'min, ayo kita perbaharui iman, ayo kita tingkatkan amal, ayo kita muhasabah, ayo kita beramal. Begitu. Kenapa? Meskipun Nabi pasti yakin dengan ayat Allah.
bahwa sahabat ini sudah ditetapkan oleh Allah, tapi berlaku bagi kita semuanya. Wa qul malu, ikhtiar, beramal sambil kita meyakini ketetapan Allah itu yang terbaik. Kita yakin ketetapannya sudah ada, tapi kita yakin perintah Allah untuk berikhtiar agar kita mendapatkan yang terbaik. Kalau Allah tetapkan A, kita ikhtiar dan sama dengan ketetapan Allah, kita berpahala. Kalau kita ikhtiar dan ketetapan Allah B, kemudian Allah tidak tetapkan sesuai dengan ikhtiar kita, tetap berpahala. Nah, kalau saya analogikan, sering orang yang jalan gitu ya Bapak Ibu. Orang jalan, ada yang hati-hati ikut ya peraturan lalu lintas, ya tenang, santun dalam jalan, dia selamat, berpahala. Dia celaka, maaf, berpahala pula. Tapi kalau orang yang tidak menggubris aturan, ternyata selamat, berdosa. Kenapa? Karena dia mengganggu orang lain. Atau dia malah celaka, berdosa pula. Sudah celaka, dia berdosa. Itulah landasan kita meyakini apa yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, tetapi kita mengikhtiari karena kita tidak tahu yang di atas. Kita wajib untuk terus-menerus beramal, menguatkan iman dan takwa, menjadikan kita meningkat dari waktu ke waktu. Insya Allah. Apa yang di atas itu ketetapan Allah, dan Allah melihat apa yang ada di buminya dari ibadah, amal soleh hamba-hambanya. Bertemulah antara takdir Allah, bertemulah pula antara ikhtiar manusia. Itu catatan saya. Terima kasih semuanya yang bertanya dan yang hadir di majelis ini, khususnya para pejabat, khususnya para pengurus di Rois OJK, luar biasa. Ini adalah legasi kita. Kita ya memberikan kesempatan untuk semuanya mendekat dengan Al-Quran, mendekat dengan Nabi, sehingga insya Allah layak kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, layak pula Allah siapkan kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Habibi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, syukran kasiran Ustadz dan Bapak Ibu semuanya yang sudah berkesempatan bertanya, mengaji. Semoga apa-apa yang telah kita niatkan menjadi amal ladang kita di akhirat nanti. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang belum sempat terjawab atas pertanyaannya, nanti kita bisa tampung dan nanti akan dibantu oleh adminnya. Baik, selanjutnya karena waktu yang sudah sempit ya, semoga kita selalu istiqomah atas muhasabah ini untuk masa depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan pesan untuk kita semua di sini, Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita selalu yakin bahwa kebaikan-kebaikan itu banyak sekali pintu-pintunya. Kebaikan-kebaikan itu banyak sekali media-medianya. Namun kita juga meyakini bahwa setiap manusia pasti berbuat salah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Karenanya ayat muhasabah adalah ayat yang sangat penting. Fondasi kita dari waktu ke waktu. Karena kita ingin menutup tugas kita, menutup amal kita, menutup usia kita, bahkan menutup kehidupan kita dengan yang terbaik di sisi Allah, husnul khatimah. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita, semua usaha kita, semua amal ibadah kita menjadi catatan-catatan yang semakin membaikkan dunia kita, membaikkan pula akhirat kita. Insya Allah itu catatan dari seluruh yang kita bahas pada hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Ustadz dan Bapak Ibu serta insan OJK yang insya Allah diberkahi Allah.